semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok A11. Nama saya Gisela Pari. Nama saya Najwa Anita Siregar. Nama saya Rosalia Marasrian. Nama saya Agiska Feberana Ginting. Selamat menyaksikan. Nggak tahu masih nggak ngerti konsepnya gimana. Itu dia. Kita harus kayak tanya dulu masih. Boleh nih. Tapi juga sih. makanya. Hai guys. Hai. Mau nanya deh. Sumpah apa? Tadi kan semangat dong. Enggak nih gue, kenapa? Mau nanya, tadi kan kita baru start ya. Terus disuruh ngerjain tugas UAS. Project gitu ya. Kita harus suruh ngapain sih? Jujur banget nih, gue juga nggak tahu. Jujur, gue nggak jelas nih. Sebenarnya gue cuma dengar kayak dia tuh disuruh bikin strategi diplomasi gitu kan. Cuman tuh kayak detailnya gue belum benar-benar ngerti. Strategi diplomasi gimana? Kayaknya tuh kayak kita tuh gimana sih caranya supaya kita bisa nggak diplomasiin budaya-budaya kita, supaya kayak kita bisa menjalin kerjasama sama negara-negara lain gitu, kayak model bisnis gitu tapi diplomasi. Iya. Mau nanya. Itu tuh bentuknya apa emang? Maksudnya, tunggu. Ini deh topiknya dulu. Emang topiknya tentang apa? Topiknya apa ya tadi ya? Topiknya tuh kalau nggak salah tentang pendidikan, teknologi, sama Iya. Kemarin ya? Iya. Selebar. Iya bisa. Nah terus itu kan bentuknya kalau nggak salah tuh kayak dalam bentuk PPT gak sih? Iya, jadi nanti kita presentasi gitu. Iya presentasiin lagi gitu. Iya. Paper PPT atau video? Itu dia. Video asik. Kayaknya video seru sih. Kayak kita bisa nge-act out jadi. Enggak. Tapi kalau misalkan kita semua semangat bikinnya pasti asik. Oke. Boleh. Asik sih ngomongin video. Yuk ikut keseruan kita. Saya percaya bahwa teknologi adalah fondasi masa depan dari suatu negara. Bahkan, pendidikan aja ditentukan oleh faktor teknologi. Dalam hubungan internasional, biasanya kita hanya membahas mengenai perang, diplomasi, dan politik. Tapi tanpa disadari, kita jarang membahas bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah akar dari segalanya. Karena tanpa pendidikan, suatu negara tidak akan berkembang, maupun ekonominya, sosialnya, maupun pendidikannya. Dunia mungkin banyak konfliknya, perdebatan, perebutan kekuasaan, hingga persaingan ekonomi gitu. Tapi di antara itu semua, seni bisa menjadi bahasa universal yang menggabungkan segala kepentingan-kepentingan itu, yang bisa menjadi solusi dari segala permasalahan itu. Gitu. Ini kita mau ngerjainnya kayak gimana berarti? Itu dia. Gimana ya? Menurut kalian gimana? Menurut gue banget nih, yang paling urgent ya cyber teknologi. Tapi kan kalau menurut gua kayak diplomasi itu sebenarnya juga bisa tahu tentang soft power. Justru itu bisa lebih efektif kalau misalkan mau benar-benar ngejalin diplomasi. Tapi kalau misalnya ngomongin soft power dan diplomasi, menurut gue kayak akar dari segalanya tuh pendidikan sih. Itu ya. Pendidikan, tapi kalau misalnya ngomongin data, kayak data nomor satu sih. Soalnya kalau misalnya cuma ngomongin itu tanpa ada data, semuanya cuma opini. Dan itu nggak akan ada bukti konkret dan nggak bakal akurat sih. Tapi tetap aja nggak sih kayak fondasi di awal tuh semuanya dari pendidikan, baru kita bisa merambah ke data dan kemana-mana. Tapi teknologi Enggak juga sih. nggak sih? Karena kan kayak kalau misalnya teknologinya tuh maju, semuanya juga itu nggak sih? Tapi gimana Beda. caranya kita benar-benar ngejalin hubungan diplomasi? Diplomasi kan intinya kayak kita mau ngejalin hubungan yang baik gitu kan sama negara-negara lain. Dan gimana caranya kalau misalkan kita cuman berbasis dari hal-hal yang formal itu, gimana caranya kita menghubungkan dengan mereka gitu? Kalau Nah menurut- itu dia. Jadi harus cari data, nggak bisa opini doang. justru karena data jadi orang-orang tuh kayak nggak terlalu tertarik untuk menjalin diplomasi sama kita. Ya udah nih, daripada kita debat mulu di sini nih ya, capek kan? Capek nggak lu? Iya, mending kita cari titik tengahnya. Bener Gimana caranya ngehubungin semua itu tuh gimana? Sebenarnya kalau mau ngomongin diplomasi, semuanya tuh butuh nggak sih?
pasti tuh kita butuh soft power, kita butuh data, kita butuh pendidikan, kita butuh teknologi. Jadi sebenarnya semuanya tuh emang ada perannya masing-masing. Iya sih. Iya sih. Kalau menurut aku pribadi, mending kita cari dulu benefit atau kelebihan yang ada di bidang kita masing-masing. Oke, betul. Ini bisa menyatukan banyak orang, meskipun dari berbagai macam negara. Data menunjukkan hubungan antara literasi, teknologi, stabilitas yang menggabungkan banyak negara. Oke guys, gimana? Udah pada tahu benefit dari masing-masingnya belum? Tahu dong. Tahu dong. Nah, karena udah pada tahu, kayaknya benefitnya kita gabungin aja yuk jadi satu. Oke, gue mau duluan nih. Gue mau duluan ya. Oke. Oke. Jadi Boleh, gimana nih kalau kayak kita bikin sebuah strategi diplomasi gitu, tapi kayak manfaatin sama teknologi yang ada. Contohnya nih kayak kalau mau online conference, kita bisa kayak pakai Zoom kayak kita sekarang ini nih. Atau bahkan kayak Jujur bisa ya. dari aplikasi-aplikasi kayak TikTok atau Instagram. Terus habis itu Jujur ya. nanti dari si aplikasi-aplikasi kayak TikTok dan Instagram itu kita bisa banget nge-showcase tentang budaya atau karya-karya seni yang kita punya supaya lebih menarik lagi nggak sih bagi negara-negara yang kita tuju nanti. Nah, selain itu kita juga bisa nggak sih bikin seminar pendidikan atau kayak buka beasiswa gitu yang akhirnya bisa bikin kita tuh menjalin hubungan diplomatik sama negara-negara lain. Bisa. Nah, berarti dari itu semua, kita udah nemu titik temunya dong nih. Seneng banget, tapi emang sih kalau dipikir-pikir lagi, emang pada akhirnya dengan kolaborasi antara seni, pendidikan, dan iptek, kita juga bisa membangun fondasi hubungan internasional yang kokoh. Bener Jujur banget, setuju Rosa. banget, iya banget. Berarti itu titik temu dari masalah kita ya untuk ngolaborasiin semuanya. Betul. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah